Loh, Naura, mana Zain? Ria melihat keluar, tapi tak terlihat calon menantunya itu. Zain sudah pulang, tadi dia mengatakan maaf tak bisa turun menemui ibu. Naura berjalan menuju kamarnya. Ia tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya atas perlakuan Zain tadi. Ria menyadari ada yang berbeda dari sikap anak perempuannya itu. "Kalian bertengkar ya?" tanya Ria. Naura hanya menggelengkan kepalanya. Lalu saat hendak berjalan masuk ke dalam kamar, Ria menghampiri Naura. "Apa orang tuanya tidak setuju denganmu?" Ria sangat penasaran. "Orang tuanya setuju, Bu. Maaf, Naura mau istirahat." Kepala Naura pusing. "Ya sudah, istirahat ya. Sebentar lagi kamu akan menikah. Jaga kesehatanmu." Ria tersenyum sambil menutup pintu kamar anaknya. Saat sendirian di kamar, Naura tak bisa menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Ia memandangi ponselnya. Bahkan mereka berdua tak punya foto bersama. Naura hanya tahu media sosial milik Zain, di mana pengikutnya sangat banyak, dan sebagian besar adalah mahasiswanya. Naura memandang foto Zain dari ponselnya. Kadang ia merasa senang saat Zain bersikap manis. Tapi kini calon suaminya itu seolah marah padanya. "Lebih baik aku tidur saja. Lagi pula, aku tak salah saat menolak ajakannya. Dia saja yang mesum. Tak sabar, padahal sebentar lagi kita akan menikah," monolog Naura. Esok paginya, seperti biasa, Naura berangkat kuliah. Sesampainya di kampus, Naura duduk di kelasnya. Pagi ini mata kuliah akuntansi yang akan diisi oleh Zain. Naura sengaja duduk di depan supaya bisa melihat ke arah Zain. Saat pria itu datang, ia bersikap acuh. Mengajar dengan wajah datar dan dingin seperti biasa. Tak ada kontak mata di antara mereka. Zain seolah enggan untuk melihat ke arah Naura. Di tengah mata kuliah, Naura mencoba memberikan pertanyaan mengenai mata kuliah yang ada. Zain menjawabnya selayaknya dosen dan mahasiswinya. Lalu hingga mata kuliah selesai, Zain langsung pergi begitu saja. Hari ini Farah tidak masuk. Naura bisa sedikit bernapas lega. Hingga sore menjelang, Naura tak lagi melihat Zain. Tak ada telepon maupun pesan di ponselnya. Entah apakah pernikahan akan tetap jadi digelar. Sejujurnya, Naura merasakan kehampaan di hatinya. Ia sudah mulai terbiasa dengan adanya Zain di hidupnya. Dan kini, Zain terlihat dekat dan ada di hadapannya. Tapi rasanya sangat jauh. Kalau memang pernikahan ini batal, aku akan menganggap dia sebagai pria omong kosong dan mengajakku menikah karena hanya ingin meniduri berulang kali. Naura bermonolog. Ia merasa sangat kesal pada pria bernama Zain itu. Saat berjalan kaki menuju ke gerbang kampus untuk pulang, sebuah mobil kini berhenti di sampingnya. Naura yang mengetahui jika itu mobil Iqbal tak menghentikan langkahnya. Iqbal membuka kaca mobilnya dan memanggil, "Naura." Naura tetap tak menengok. Ia merasa tak punya urusan lagi dengan pria itu. Rasanya sangat jijik melihat wajahnya, karena bayang-bayang Iqbal dan Farah yang sedang berhubungan badan saja terus terngiang. Iqbal menghentikan mobilnya dan keluar sambil mengejar Naura. "Naura, aku antar pulang ya." Iqbal memegang tangan Naura yang langsung mencoba melepaskannya. "Tidak mau. Aku bisa pulang sendiri." Naura terus berjalan cepat. Hingga akhirnya Iqbal kembali berjalan ke mobilnya dan bermaksud mengejar Naura. Namun sebuah mobil berhenti di depan Naura. Zain membuka kaca mobilnya dan meminta Naura masuk. Dengan cepat, Naura masuk ke dalam mobil Zain yang pergi berlalu. Iqbal tak bisa mengejar. Ia tak tahu dengan siapa Naura pergi dan hanya bisa mengumpat. "Siapa pria tadi? Mantan pacarmu?" tanya Zain. "Iya," jawab Naura sambil terus melihat ke arah Zain. "Kenapa dia menghampiri dan memegang tanganmu?" tanya Zain. "Dia mengajakku pulang, tapi aku tak mau. Jadi dia mengajarku." Naura mencoba menjelaskan. "Apa kamu mau kembali lagi padanya?" tanya Zain lagi. "Tidak, aku tak akan pernah kembali padanya. Dia adalah masa lalu yang harus aku buang ke tempat sampah. Kamu yang mengatakannya padaku kan?" jawab Naura. "Aku pikir kamu mau kembali padanya setelah kejadian semalam," ucap Zain.
Naura hanya menggelengkan kepalanya. Setelahnya mereka masih terdiam. Zen masih terus menyetir hingga ia menghentikan mobilnya di pinggir sebuah danau. "Mana tanganmu?" tanya Zen. Naura melihat kedua tangannya dengan bingung. "Kenapa?" "Aku ingin melihat kedua tanganmu," jawab Zen. Naura pun memberikan tangannya. Zen menaikkan lengan panjangnya baju yang dikenakan Laura. Ia melihat bekas merah berbentuk tangan di lengan Naura. "Aku minta maaf. Semalam aku menekan tanganmu terlalu kuat karena kamu memberontak. Saat melihatnya, aku menghentikan semuanya. Mungkin saat itu egoku sedang kuat. Aku mendapatkan penolakan darimu, dan karena kesal aku sampai menyakitimu. Rasanya saat itu aku ingin langsung meminta maaf, tapi entah mengapa aku tidak bisa mengucapkannya. Saat itu aku ingin meminta maaf dengan tulus padamu." Zen mengelus kedua tangan Naura. Tangan itu memang terasa sakit dan merah, bahkan lengannya sudah kebiruan. Tapi saat Zen bersikap dingin, hatinya terasa lebih sakit, dan di saat itu pula ia tak merasakan rasa sakit, walaupun ada memar di kedua tangannya. Naura memandang wajah Zen yang terlihat sangat kesal. "Iya, tidak apa-apa. Mungkin 2 hari lagi memarnya akan hilang," jawab Naura sambil tersenyum. "Aku antar ke dokter ya," ajak Zen. "Tidak perlu, ini bukan luka berat, nanti akan sembuh sendiri," Naura menolaknya. Zen menatap wajah Naura yang kini terlihat salah tingkah. "Apa aku pria yang kasar? Kita belum menikah, tapi aku sudah membuat tubuhmu memar. Kalau kamu ingin marah denganku silakan, aku akan menerimanya." Zen tak melepas kedua tangan Naura. "Aku hanya tak suka sikap dinginmu semalam. Jangan bersikap seperti itu lagi padaku ya. Tapi semalam saat kamu memintaku turun dari mobil, aku merasa kalau kamu marah padaku. Aku tak bisa tidur memikirkannya." Naura mengungkapkan isi hatinya. "Oke, aku minta maaf. Aku tak akan bersikap dingin lagi saat kita sedang berdua." Zain akhirnya tersenyum. "Benarkah? Dosen dingin ini akan menjadi manis jika berada denganku?" Naura pun sudah bisa tersenyum. "Iya, aku juga tidak akan meminta hubungan badan lagi denganmu sebelum menikah. Maafkan aku ya," Zain berkata dengan tulus. "Iya, terima kasih ya." Naura benar-benar merasa lega, apalagi saat Zain mencium kedua tangannya sambil terus melihat memar kemerahan di tangannya itu. Sikap yang manis dan romantis yang sangat Naura rindukan. Zain pun kembali menjalankan mobilnya. "Kita mau kemana?" Naura merasa harus bertanya sebelum Zen tiba-tiba memberhentikan mobilnya di depan hotel seperti kemarin. Ia masih mencoba mengenal Zen dan semua sifatnya. "Ke toko perhiasan. Kita akan memesan cincin pernikahan," jawab Zen. Naura mengangguk. Ia melihat ke arah jari tangannya sambil tersenyum. Sebentar lagi akan ada cincin yang menghiasi jarinya. Entah mengapa, Naura tak sabar menunggu hari itu tiba. Tiba-tiba ponsel Naura berdering. Ada nomor tak dikenal yang menelponnya. Naura lalu mengangkatnya. "Naura, ini aku Farah." Terdengar suara wanita seperti sedang menangis terisak.